Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya Ibu Yunianti Susilawati untuk belajar matematika secara daring. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang penyajian data. Dan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa menyajikan data dalam bentuk diagram. Kemudian, kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel, hari ini kita akan belajar dalam bentuk diagram. Jadi, penyajian data dalam bentuk diagram itu ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama adalah diagram batang, kemudian diagram garis, diagram gambar atau piktogram, dan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita mulai dengan penyajian data dalam bentuk diagram. Ibu jelaskan secara singkat bahwa penyajian data itu merupakan bentuk penyederhanaan data yang kompleks menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, penyajiannya akan dilakukan jauh lebih menarik. Kemudian, ada bentuk penyajian data seperti yang Ibu jelaskan tadi, diantaranya adalah dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram gambar atau piktogram. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lainnya, dan juga data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, berapa besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain sebagainya. Kemudian, diagram batang ini terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh pertama. Dari pendataan produksi padi di Kabupaten Goa diperoleh data sebagai berikut. Pada tahun 2018, jumlah produksinya adalah 500 ton. Pada tahun 2019, jumlah produksinya 1000 ton. Tahun 2020, jumlah produksinya 1500 ton. Pertanyaannya adalah, buatlah diagram batang dari data tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Hasil produksi padi di Kabupaten Goa, jika kita buat diagram batangnya adalah seperti ini. Jadi, ada sumbu mendatar dan ada sumbu tegak. Jadi, sumbu mendatar ini menunjukkan tahun. Sumbu tegaknya menunjukkan berapa hasil atau jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, pada tahun 2018 tadi jumlah produksi adalah 500 ton. Jadi kita bikin ini sampai buat diagram batangnya sampai angka 500. Kemudian pada tahun 2019 adalah sebanyak 1000 ton. Jadi kita buat diagram batangnya 1000 di angka 1000. Kemudian pada tahun 2020 di angka 1500. Jadi dari diagram ini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah hasil produksi padi di Kabupaten Goa semakin bertambah. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut diagram garis. Diagram garis, dia memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau data kontinu, seperti jumlah penduduk, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca, dan juga lain sebagainya. Nah, sesuai namanya diagram garis,
data akan digambarkan dalam bentuk garis. Jadi dalam diagram garis terdapat juga sumbu datar dengan sumbu tegak yang saling berpotongan, sama dengan diagram batang tadi ya. Kemudian kita perhatikan contoh. Dari pendataan tentang berat badan balita diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Di sini ada usia dalam bulan dan berat dalam kilogram. Pada usia 1 bulan beratnya 4 kilogram, 2 bulan 5 kilo, 3 bulan 6 kilo, 4 bulan 5 kilo, dan 5 bulan 6 kilo. Pertanyaannya adalah gambarlah diagram garisnya. Yang kedua, pada usia berapa berat badan balita mengalami penurunan? Nah, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Oke, jadi ini diagram garisnya ya. Diagram garis ini ada sumbu mendatar dengan sumbu tegak. Jadi sumbu tegak menunjukkan berat badan dan sumbu mendatar menunjukkan usia dalam bulan. Nah, tadi pada umur 1 bulan berat badan bayi atau badan balita adalah 4 kg. Jadi kita membuat titik koordinat pertemuan antara 1 bulan dengan beratnya 4 kilo. Jadi di sini titiknya. Ya, Ibu kasih tanda hijau di sini. Kemudian pada umur 2 bulan dia beratnya sebanyak 5 kg. 5 kg. Jadi di sini titiknya. Kemudian pada 3 bulan sebesar 6 kg, 4 bulan 5 kg, dan 5 bulan 6 kg. Nah, jadi dari gambar inilah diagram garisnya. Titik-titik yang kita buat tadi itu dihubungkan. Jadi dihubungkan melalui garis seperti ini. Ya, titik-titiknya itu tadi, titik koordinatnya dihubungkan. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah berapa berat badan pada usia keberapa berat badan balita mengalami penurunan. Jadi kalau dibilang mengalami penurunan, otomatis berat badannya sudah mengalami kenaikan dulu, baru penurunan. Jadi pada bulan pertama sampai bulan ketiga berat badannya terus naik. Kemudian pada bulan keempat mengalami penurunan. Ya, pada bulan kelima mengalami kenaikan lagi. Jadi otomatis balita tersebut mengalami penurunan berat badan pada usia 4 bulan. Oke, lanjut diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan suatu diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk lambang yang sesuai dengan objek datanya. Misalnya, data tentang peserta didik. Otomatis diagramnya dilambangkan atau digambarkan dengan orang yang berpakaian peserta didik atau berpakaian sekolah. Kemudian gambar tentang buah-buahan. Maka lambangnya adalah gambar buah. Kalau soalnya tentang buah apel, ya gambarnya buah apel. Begitu juga kalau tentang mobil, berarti gambarnya nanti diagramnya adalah mobil. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Data jumlah mobil di Kecamatan Bajeng dari tahun 2015 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2015 sebanyak 5.000 mobil. Tahun 2016 6.000 mobil, 2017 8.000 mobil, 2018 9.000 mobil, 2019 10.000 mobil, dan 2020 sebanyak 11.000 mobil. Gambarkan data tersebut dalam bentuk piktogram. Jadi karena soalnya tentang mobil, otomatis gambarnya tentang mobil. Nah, mobilnya sudah muncul duluan ya. Oke, misalkan satu gambar mobil ini mewakili 1000, maka piktogramnya adalah pada tahun 2015 tadi kan 5.000. Otomatis kalau satu mobil mewakili 1000 berarti 5 mobil yang digambar. Tahun 2016 yaitu 6.000 mobil, berarti 6 mobil yang digambar. 2017 8.000, berarti 8 mobil yang digambar.
2018 10 berapa nih? 2017 8.000, 2018 9.000, berarti 9 mobil. Berarti 2019 yaitu 10.000, berarti 10 mobil, dan 2020 11.000, berarti 11 mobil. Ya, bisa dimengerti ya, diagram gambar itu sangat gampang. Sesuai dengan soalnya, itulah yang akan kita gambar. Nah, sekarang diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran, datanya dibagikan dalam sektor-sektor atau juring. Kemudian aturannya adalah, jadi setiap kategori kita ubah dalam persentase, kemudian dinyatakan dalam bentuk derajat. Dan kemudian untuk tiap kategori dalam lingkungan, dalam lingkaran dapat ditulis persentase dan kategori atau persentase saja, sedangkan kategori dalam bentuk keterangan. Perhatikan contohnya ya. Dari pendataan tentang kegemaran peserta didik SMP dan 3 Bajeng terhadap mata pelajaran diperoleh data sebagai berikut. Jumlah peserta didik yang gemar matematika ada 10 orang, yang gemar IPA 15 orang, yang gemar pelajaran lain 25 orang. Buatlah diagram lingkarannya. Nah, kita selesaikan secara bersama. Nah, jadi kita cari dulu jumlah seluruh peserta didik. Jadi tadi ada 10 yang gemar matematika, IPA 15, dan 25 gemar lainnya, berarti ada 50 orang semua jumlahnya. Kemudian kita cari persentase yang gemar matematika, artinya 10 ini kita bagi dengan 50 karena jumlah semua siswa adalah 50, baru kita kali 100% karena kita mau cari persennya, hasilnya adalah 20%. Kemudian yang gemar IPA 15 bagi 50, kemudian dikali 100%, hasilnya adalah 30%. Yang gemar lainnya 25 dibagi 50 kali 100% adalah 50%. Jadi ukuran sudut pusat dari tiap kategori tersebut adalah, ini kan persen, jadi kita rubah ke dalam bentuk derajat. Nah, satu lingkaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat ya. Jadi karena matematika tadi 20%, maka dikali 360 derajat hasilnya adalah 72 derajat. Kemudian yang gemar IPA 30%, jadi dikali 360 hasilnya adalah 108 derajat. Dan peserta didik yang gemar lainnya adalah 50%, dikali 360 hasilnya adalah 180 derajat. Bisa dipahami ya, pelan-pelan saja kalau diperhatikan, kalau dipelajari sambil mendengarkan penjelasannya Ibu. Nah, diagram lingkarannya adalah seperti ini. Ya, jadi kita buat sesuai dengan besar derajatnya ya, ukuran besar lingkarannya, sudutnya itu sesuai dengan derajatnya. Kemudian kita kasih tulis keterangan di sini adalah bisa dalam bentuk persen. Ya, jadi matematika 20%, IPA 30%, lainnya 50%. Bisa dimengerti ya? Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita untuk semester genap berakhir juga sampai di sini. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan melakukan atau melaksanakan ulangan harian ke-3. Jadi semoga anak-anakku tetap semangat ya, pelajari dengan baik apa yang sudah kita pelajari selama ini. Perhatikan video dan pahami apa yang sudah Ibu jelaskan lewat video tersebut. Oke, tetap semangat anak-anakku sekalian, sehat semua. Semoga kita bisa belajar kembali untuk tatap muka semester depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.